Kalian yang merasa maju mundur menjadi YouTuber, kalian seorang introvert atau pendiam, atau mungkin kalian merasa malu, kurang percaya diri, tampil di depan kamera, hanya karena kendala dari dalam diri kalian menjadi putus asa dan menghentikan mimpi kalian menjadi seorang YouTuber. Jika kalian salah satu dari mereka, kalian gak usah merasa sedih dan pesimis, karena kalian juga tetap punya kesempatan untuk jadi seorang YouTuber yang sukses. Profesi YouTuber adalah profesi yang booming akhir-akhir ini. Karena kemudahan dan kecanggihan teknologi zaman sekarang, YouTuber bisa dilakukan semua orang. Dan semua orang berhak sukses menjadi YouTuber, termasuk bagi para introvert atau orang-orang yang memiliki sifat pendiam dan pemalu. Hari ini saya akan tunjukkan 10 topik atau niche untuk channel YouTube yang sangat berpotensi dalam mendapatkan jutaan view tanpa harus berbicara. Jadi buat kalian yang ingin menjadi YouTuber tapi nggak pede untuk ngomong di depan kamera, atau nggak bisa melakukan voice over, kalian bisa pilih salah satunya yang akan saya bahas di video ini. Karena tidak mengharuskan kalian untuk berbicara, ini berarti kalian bisa membuat video tanpa ada batasan bahasa. Artinya, channel kalian pun bisa go internasional. Kalau sebuah channel bisa menjangkau banyak penonton dari dalam negeri dan juga luar negeri, berarti potensi view-nya bisa lebih tinggi dan cuannya juga bisa lebih besar. Kalian mungkin bertanya, apakah channel yang tidak berbicara bisa dimonetisasi AdSense? Jawabannya bisa. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jangan bikin video kompilasi. Yang kedua, jangan mengambil dan menggunakan video orang lain. Dan yang ketiga, videonya itu harus memiliki value, baik itu naratif, nilai edukasi, atau hiburan. Dan konten yang kalian buat tidak boleh melanggar aturan-aturan YouTube, terutama pedoman komunitas dan kebijakan AdSense. Soal aturan-aturan tersebut akan saya bahas lebih lanjut. Satu hal yang penting untuk kalian ketahui bahwa monetisasi sebuah channel YouTube itu tidak terbatas hanya AdSense saja. Satu channel itu bisa dimonetisasi oleh beberapa sumber sekaligus termasuk dari luar YouTube. Jadi di channel kalian nanti memiliki 3 atau 4 sumber pemasukan. Dan saya akan buat video terpisah khusus pembahasan strategi monetisasi. Apa yang akan saya bahas sekarang adalah topik-topik atau niche-nya dan tips dan trik cara membuat videonya, serta tips dan trik dalam mengembangkan channelnya. Untuk niche yang pertama ada workout atau exercise. Sobat kreator, kalian bisa bikin video tanpa harus bicara. Jadi tinggal menemukan cara-cara yang benar dalam melakukan exercise seperti leg strength atau untuk otot lainnya. Jadi videonya itu cuma ditambahin keterangan dan diiringi dengan musik. Nah, untuk musik yang digunakan, pastikan kalian jangan menggunakan lagu-lagu yang berhak cipta. Tapi bisa pakai musik-musik yang bebas hak cipta dari YouTube Audio Library. Atau kalian juga bisa pakai musik-musik bebas hak cipta dari situs seperti Epidemic Sound. Musik-musik dari Epidemic Sound ini lebih bagus daripada YouTube Audio Library. Cuma sobat kreator, kalau Epidemic Sound ini tidak gratis. Video seperti ini bisa direkam dengan handphone yang dipasang di tripod. Untuk niche selanjutnya ada yoga. Sobat kreator, yoga ini konsepnya sama dengan workout.
Jadi cukup rekam video, pakai tripod, lalu diiringi dengan musik. Bahkan konten-konten yoga dan waktu itu bisa disatukan dalam satu channel. Contoh channelnya seperti Medi Madison, ini yang menggabungkan yoga dan workout. Bisa kita lihat jumlah subscribernya bisa mencapai 2,5 juta dan view-nya dari video-videonya pun rata-rata besar. Bahkan ada yang mencapai sampai 45 juta view. Untuk nih selanjutnya ada woodworking. Nah sobat kreator, yang nge-YouTube itu nggak cuma selebritis, nggak cuma di bidang hiburan, tapi juga buat orang-orang yang memiliki skill dalam woodworking atau kerajinan, dan bahkan dalam pembangunan rumah. Di sini bisa kita lihat videonya. Saya percepat videonya biar nggak terlalu lama. Dan kita juga bisa mendengar audionya. Ini contoh video lain dari woodworking. Videonya bisa mencapai 2 juta atau lebih view-nya, dan channelnya bisa memiliki 100.000 subscriber bahkan lebih. Nah buat kalian yang punya skill woodworking, kalian bisa sekalian bikin video YouTube-nya. Kalian tidak perlu bicara, cukup menunjukkan apa yang sedang kalian lakukan. Cuma pastikan videonya itu memiliki naratif. Jadi misalkan pembuatan meja, bangku, dan lain sebagainya. Nah videonya ditunjukkan dari awal sampai selesai. Dan yang pasti jangan lupa rekam audionya. Di sini juga bisa kita dengar kalau audionya direkam, dan saya juga menemukan channel dari Indonesia yang melakukan hal yang sama. Nama channelnya Mari Ciptakan. Dan saya lihat juga sudah lumayan berkembang. Di sini video-videonya banyak yang pakai judul bahasa Inggris. Jadi dengan menggunakan bahasa Inggris, video titlenya, viewernya yang datang pun tidak terbatas hanya dari Indonesia. Di sini ada videonya yang view-nya mencapai 400 sampai 500 ribu dan bahkan ada yang 2 juta view. Coba kita lihat videonya. Nah pada intinya mirip dengan yang tadi ya, dan suaranya direkam bak. Dan sebetulnya tidak hanya kayu, bisa juga kerajinan lain, contohnya seperti papercraft. Nih selanjutnya ada drawing atau ASMR. Ide channel seperti ini mungkin khusus untuk orang yang biasa menggambar sobat kreator. Tapi kalau kalian betulan bisa menggambar, kalian bisa coba buat channel seperti ini. Kalian nggak perlu nunjukin wajah dan nggak perlu bicara. Cukup sobat kreator rekam videonya kemudian di close up pada saat lagi menggambar. Dan juga jangan lupa rekam audionya. Dan kalian pun juga bisa menggambar dengan pensil seperti yang ada di video ini. Untuk nih selanjutnya ada gardening dan juga bercocok tanam. Bisa kita dengar di sini suaranya, direkam tapi orangnya tidak berbicara. Dan ada juga video yang membuat zen garden. Dan ini videonya bisa mencapai 1 juta. Padahal subscribernya baru 40 ribuan. Kalau saya baca di sini, zen garden adalah jenis tanaman yang dikenal sebagai ciri khas dari gaya arsitektur Jepang. Nih selanjutnya ada haircut. Contohnya seperti ini. Jadi videonya itu cuma orang lagi dicukur. Nah yang paling penting sobat kreator adalah audionya, karena channel seperti ini termasuk dalam kategori ASMR. Jadi suara-suara seperti mesin cukur, gunting, dan lain-lain itu harus terekam. Contohnya seperti video ini. Video ini mempunyai view 128.000, padahal subscribernya 29.000, dan ini akan terus bertambah. Sedangkan kalau yang ini punya 20 juta, padahal cuma cukur bohong-bohongan aja di depan mikrofon.
Subscribernya memang 1,4 juta, tapi view-nya ini jauh lebih banyak daripada jumlah subscribernya. Ada juga yang lebih kreatif seperti ini, jadi selain ASMR videonya, sekaligus juga membuat tutorial. Untuk nih selanjutnya ada cooking ASMR. Bisa kita lihat videonya diambil secara close up dan juga audionya direkam sehingga viewernya bisa mendengarkan. Jadi kalian nggak perlu bicara dan nggak perlu menampilkan wajah. Nah, ini adalah contoh yang lainnya. Jadi kalau di video ini selain audio memasaknya juga direkam, ditambah juga dengan iringan background musik. Nah, kalian juga bisa coba bikin resep-resep viral yang ada di TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Contohnya seperti channel ini mempunyai 76.000 subscriber, bahkan bisa lebih dari ini. Tapi videonya mampu mendapatkan hampir 2-3 juta view. Video-video seperti ini tuh ramai ditonton karena cukup menggiurkan buat yang menontonnya. Saya pun ikut tergiur dan pengen makan. Untuk selanjutnya ada massage atau pijat. Contohnya seperti ini. View di videonya sudah mencapai 1-2 juta dan subscribernya pun sudah mencapai 1,6 juta. Contoh yang lain di videonya pun ada yang 800.000, ada yang 56.000. Jadi channel ini pada dasarnya sama dengan channel haircut. Bahkan ada channel yang digabungkan. Untuk membuat channel seperti ini atau seperti sebelumnya, kalian perlu bantuan orang lain. Kalau misalkan kalian bisa haircut atau bisa massage, kalian bisa cukur teman kalian atau massage teman kalian. Kalau untuk yang ini, saya lihat orang yang dipijatnya sama, jadi dia datang ke beberapa tempat dan merekam videonya. Dan sebetulnya bikin konten seperti ini juga nggak harus pijat keras-keras, karena yang penting itu adalah audionya. Jadi viewer bisa mendengarkan dengan jelas. Untuk yang selanjutnya ada ASMR mukbang. Nah, sobat kreator, kalian cukup makan makanan yang enak, kemudian buat videonya. Di sini videonya diambil secara close up dan jangan lupa rekam audionya. Karena ASMR itu intinya adalah audio. Ini adalah contoh dari ASMR mukbang. Di sini dia lagi makan, nggak perlu bicara, dan kalian cukup rekam audionya. Dan makanan yang dimakan pun kelihatan enak ya guys. Baca. Untuk niche terakhir ada ASMR. ASMR di sini tidak spesifik hanya untuk memasak, mukbang atau mungkin pijat, tapi bisa beragam aktivitas. Contohnya video ini cuma garuk-garuk mic yang nonton 1,6 juta. Nah, sobat kreator, kalau saya melakukan pencarian ASMR di YouTube, di sini diberi skor 80 oleh vidIQ. Berarti sangat banyak peminatnya. Berarti untuk permintaan video ASMR ini cukup banyak ya guys. ASMR itu adalah singkatan dari Autonomous Sensory Meridian Response. ASMR sering dijadikan papan atau istilah dari sebuah sensasi spontan seseorang yang dipicu oleh suara tertentu, seperti channel Donna ASMR, Tan Boy Kun, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada macam-macam video ASMR. Di sini ada typing, catching, benda-benda seperti smartphone. Ada juga yang menggaruk-garuk mic. Dan rata-rata videonya durasinya panjang-panjang. Ada yang 30 menit, 42 menit. Rata-rata di atas 10 menit. Untuk bikin video-video seperti ini, kalian bisa memulai dengan menggunakan HP. Atau kalian kalau punya kamera, kalian bisa menggunakan kamera DSLR atau mirrorless. Dan kalau belum punya komputer, editingnya bisa di HP.
dengan menggunakan aplikasi seperti KineMaster atau CapCut. Untuk nonton tutorial CapCut, nanti saya akan buat video terpisah, karena kalau dijelasin di sini durasinya akan panjang. Untuk audionya, saya sangat menyarankan untuk membeli mikrofon eksternal, kecuali kalau kalian memilih untuk membuat channel senam atau yoga. Sedangkan untuk niche yang lain, audio yang diinginkan harus bagus, karena bisa dikatakan hampir semua berada pada kategori ASMR. Untuk mic, saya sarankan untuk menggunakan lavalier mic atau shotgun condenser mic. Kalian bisa memulai dengan mikrofon yang murah dulu seperti merek Boya MM1. Bukan yang terbaik tapi hasilnya lumayan. Untuk ASMR, gunakannya yang berjenis kondenser super cardioid. Yang nggak terlalu mahal ada merek Boya MM1 Plus. Harganya 400 ribuan. Cuma jangan sampai salah beli karena mic ini ada dua jenis, yaitu yang reguler dan juga yang plus. Nah, kalian pastikan beli yang ada plusnya, baik dengan menggunakan lavalier atau shotgun mic. Kalian bisa rekam audionya langsung pakai HP. Untuk di Android, kalian bisa menggunakan aplikasi perekam seperti Voice Recorder Pro. Dan pastikan audio channelnya di set ke stereo. Selain memperhatikan audionya, pelajari juga video-video dari channel-channel yang tadi saya sebutkan. Kalau untuk shortnya, kalian bisa ambil close up dan nggak banyak pergerakan kamera. Jadi kamera atau HP cukup dipasang di tripod. Dan karena jenisnya harus membuat viewer jiwanya lebih tenang dan nyaman, jadi editingnya pun nggak harus selalu banyak pakai efek-efek. Saran saya, agar kalian bisa meningkatkan kualitas video, kalian pelajari juga dasar-dasar kamera framing dan komposisi. Kalian bisa cari tutorialnya di YouTube. Nah, sobat kreator, kalau untuk urusan view dan mengembangkan channel, saya perlu ingatkan kalau di YouTube itu awalnya akan berjalan lambat. Kita perlu rajin bikin konten secara konsisten. Nggak akan langsung viral hanya dengan satu konten. Yang penting untuk diperhatikan adalah title dan thumbnailnya. Tandanya itu jangan pakai tulisan, jadi terlihat lebih keren tapi gambarnya itu estetik dan satisfying. Jadi luangkanlah waktu untuk belajar kamera framing dan komposisi, itu penting. Bukan hanya untuk mendapatkan video yang estetik, tapi juga membantu dalam pembuatan thumbnail yang menarik perhatian viewer. Dan juga pelajari cara menulis title yang lebih menarik. Saya menyarankan menggunakan bahasa Inggris agar bisa menjangkau ke seluruh viewer. Sampai jumpa di video selanjutnya.